malam, nama saya Chris Manuel, pengutan Aloho, dekat 143 Kali ini saya akan menceritakan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani atau juga istilahnya di Bukit Zaitun. Sebelum kita memulai, saya akan berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membuka kami di sini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Taman Getsemani. Semoga apa yang menjadikan firman itu bisa kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Teman-teman yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Lukas 22 39 sampai 46. Dan istilahnya bahasa Simalungun, yaitu Lukas 22 ayat 30 sia dan Subani ayat 46. Jadi saya akan membacakan yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi yang mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian saya akan membacakan dalam bahasa Simalungun. Yesus i Getsemane. Dopelahoma lahu darat. Hudolok jetun. Songna soma anja sosiani. Aido mangiri konsi. Asedobdas ia hujai. Ninima dompa sidea. Martonggo mahanima. Ase ulang masuk hanima hubagas palau jawan. Jadi papulik madirini humbani sidea. Tukiji gom batu daoni. Manrogo ma ia lanca matonggon sunon. Hamba pa. Anggo dia uhurmu. Salpuhon hama. Panginuman on hubangku. Tapi sada uhurmu dona saut. Jadi tarida mabani sada malaikat tuna kori atas. Laho mampar gogoisi. Anja habani paruntolo niai. Lampin ikokoi mamartonggo jadi manggae tek-tek. Masongon doro. Hadogas ni hutano. Jadi jonjoma ia. Umbani namar tonggoai. Ijupakon masusianin. Niai. HP tarpodon dua si dia sedapot si halani pusok ni uhur. Jadi. Nini madompa si dia. Masih mau dom hanima. Puhoma hanima anja martonggo. Ase ulang masukkan nima hubagas palojowan. Teman-temanku yang terkasih. Kali ini saya akan memberikan pengertian tentang Taman Getsemani. Getsemani adalah sebuah taman di kaki bukit Zaitun di Yerusalem. Istirahat dan dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Jadi sejarah dari Taman Getsemani adalah, menurut tradisi Ortodoks, Getsemani adalah taman tempat makam perawan Maria yang dikuburkan oleh murid-murid Yesus yang diyakini masuk ke surga setelah kenaikannya di Bukit Sion.
Pohon zaitun tua yang tumbuh di taman ini disebutkan sudah berumur 900 tahun. Jadi, saya akan menceritakan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kegiatan ini dilakukan setelah perjamuan terakhir, di mana Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah sebuah bukit yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Lalu Yesus pergi lebih jauh sendirian dan berdoa sebanyak 3 kali. Tetapi murid-muridnya malah ketiduran. Yesus pun kembali dari Taman Getsemani tersebut dan berkata, "Bangun, kita harus pergi. Orang yang akan menyerahkan aku pada musuh-musuhku sudah datang." Pada saat itu juga Yudas Iskariot merupakan salah satu murid Yesus Kristus, membawa sepasukan tentara dan orang-orang lain ke tempat Yesus. Karena orang-orang ini dikirim oleh imam-imam kepala ahli Taurat dan pemimpin Yahudi lainnya. Mereka semua membawa pentungan dan pedang. Jadi Yudas memberitahu para prajurit untuk memperhatikan tandanya, bahwa ia akan mencium orang yang adalah Yesus. Jadi Yudas mendekati Yesus dan berkata, "Guru," ia mencium Yesus. Lalu orang-orang itu menangkap Yesus. Yesus pun berkata, "Ini yang terjadi supaya apa yang dikatakan dalam kitab suci menjadi kenyataan." Lalu semua murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi sebenarnya Yudas itu adalah orang yang jahat. Kenapa dia jahat? Karena ia mengurusi keuangan untuk Yesus dan murid-muridnya. Tetapi ia mencuri sebagian untuk dirinya sendiri. Jadi dalam bagian kisah ini, ia menjual Yesus pada musuh-musuhnya seharga 30 uang perak. Lalu untuk uang yang sedikit itu, Yudas pun menjual anak Allah. Jadi begitulah kisah tentang Taman Getsemani dan penangkapan Tuhan Yesus. Semoga apa yang saya ucapkan dan saya bicarakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Horas. Pesan saya sebagai seorang pelajar yang berada dalam Injil Lukas 22 ayat 39-46. Pesan saya adalah, berdoa itu penting agar kita dapat merespons setiap situasi hidup kita dengan tepat. Ketika kita berdoa, kita mencari Allah yang selalu siap dan sedia untuk kita jumpai. Ketika berjumpa dengan Allah, kita bisa membedakan mana hal yang tak ternilai dan mana hal yang tak bernilai. Syafaat bagi bangsa kita akan membuka pintu anugerah Allah bagi Indonesia. Sama berdoa. Amin, dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu tentang kisah Taman Getsemani dan penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang telah Engkau bicarakan kepada kami bisa menyerap semua itu dalam kehidupan kami sehari-hari dan untuk bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.